kelompok bersenjata ini merangsek masuk dan menyandra kapal pengangkut logistik MotoGP di perairan Nusa Tenggara Barat. Kalah jumlah dan takut dengan senjata api, awak kapal pun tidak berkutik. Kami meminta uang tebusan sebanyak 1 triliun. Merespon serangan kelompok bersenjata ini, Subsatgas Polairut Polda NTB bersama TNI AL Lanal Mataram yang sedang berpatroli pun bergerak cepat. Tidak perlu waktu lama, aparat gabungan pun berhasil menguasai kapal dan drama penyanderaan pun berakhir. Simulasi ini merupakan bagian dari persiapan keamanan dalam penyelenggaraan event MotoGP Mandalika Maret mendatang. Yang perlu diantisipasi adalah kita saling melihat apa kemampuan kita secara bersama-sama dalam pengamanan Mandalika, khususnya adalah pengamanan di air atau di laut. Tadi kita sudah lihat simulasinya, saya nilai simulasi dalam bentuk kerjasama dari instansi yang ada, kemaritiman yang ada di Provinsi NTB itu sudah merupakan hal yang menurut saya luar biasa. Pengamanan perairan wilayah NTB dan berbagai potensi gangguan keamanan menjadi atensi Subsatgas Polairut Polda NTB bersama TNI AL Lanal Mataram. Hingga saat ini tercatat ada 11 kapal logistik MotoGP yang telah memasuki perairan Nusa Tenggara Barat. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Informasi penyanderaan kapal logistik MotoGP menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan hadirkan perkembangan insiden di Wadas, Jawa Tengah. Saya Abraham Silban. Bentrokan antar kelompok buruh pecah di Kalimantan Barat. Tidak hanya saling serang, bentrokan juga berujung dengan penyerangan kantor buruh. Bentrokan terjadi antara dua kelompok buruh di Jalan Adi Sucipto, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat siang tadi. Massa membawa benda tumpul dan melempari batu ke salah satu bangunan. Aparat kepolisian berusaha melerai bentrokan itu. Namun massa tetap berusaha merangsek ke salah satu bangunan kantor salah satu kelompok buruh. Keributan antar kelompok buruh ini terkait masalah sistem kerja yang belum disepakati antara koperasi yang ada. Kumpul dan sempat terjadi bersih tegang sudah kita bubarkan. Sudah kita pertemukan antara yang dituakan di kelompok dan sudah kita redam. Jadi menunggu bagaimana hasil keputusan dari pemerintah kabupaten. Dan mungkin sekaligus mempertegas untuk teman-teman, untuk khususnya di Kabupaten Kuburaya. Dalam hal ini tidak ada kaitan dengan suku, agama atau apapun. Ini murni hanya terkait masalah sistem kerja yang belum deal. Masyarakat diimbau untuk tenang dan tidak terprovokasi terkait keributan yang terjadi. Sidang kasus Jering kembali digelar. Dr. Tirta hadir sebagai saksi yang akan meringankan hukuman Jering. Polisi yang terhormat yang sudah menangkap Adam Denny, saya berterima kasih, apresiasi sekali. Tolong sekali lagi segera dirilis fotonya Adam Denny memakai rompi seperti yang saya pakai ini, agar fair gitu loh. Ketika saya ditangkap langsung saya pakai rompi, dia ditangkap kok foto-fotonya nggak dirilis, ini kan aneh. Jadi agar masyarakat tidak menduga-duga yang tidak gitu. Kasus pengancaman yang melibatkan Jering kontra Adam Denny kembali bergulir. Dalam sidang hari ini, Dr. Tirta hadir sebagai saksi bagi terlapor. Dr. Tirta bersedia hadir setelah sebelumnya sempat menolak lantaran merasa tidak ada kaitannya dengan kasus ini. Dalam kesaksiannya, Dr. Tirta mengaku bahwa Adam Denny pernah menghubunginya usai ditelepon Jering. Saya komplain saat itu kenapa saya disalah-salahin, terus saya komplain ke ceweknya mengatakan Adam dalam posisi
psikolog nggak stabil. Jadi kasus yang dokumen itu sebenarnya saya sudah mengingatkan dari 2 minggu 3 minggu yang lalu, tapi yang justru kaget ketika saya mengkritik tindakan dia di medsos, dia malah balik menyerang saya saat itu. Jadi itu yang membuat saya cukup kecewa, karena sebagai seorang teman kan kita tindakannya harus menasihati. Ketika teman menasihati harusnya didengerin. Kalau dia jatuh ke jurang sendiri ya jangan nyalain temennya. Sebelumnya Jering dilaporkan Adam Denny dengan tuduhan dugaan pengancaman lewat media elektronik. Adam mengaku menerima ancaman setelah dituduh sebagai dalang hilangnya akun Instagram Jering. Kini untuk kali kedua Jering kembali menjadi tersangka. Aksi solidaritas kepada warga Wadas, Purworejo, Jawa Tengah atas tindakan depresif aparat kepolisian terus mengalir. Puluhan orang yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat menggelar unjuk rasa di depan markas Polda Yogyakarta. Puluhan orang yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat menggelar unjuk rasa sebagai bagian dari aksi solidaritas Wadas di depan markas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Wadas! Hidup rakyat Wadas! Unjuk rasa simbolik ini sebagai wujud solidaritas untuk warga Wadas. Mereka mendesak kepolisian membebaskan warga Wadas Purworejo, Jawa Tengah yang ditahan terkait konflik penambangan batu andesit untuk proyek strategis nasional Bendungan Bener. Hanya mau bilang bahwa kita harus bebaskan rakyat Wadas. Bebaskan. Dan kalau tidak, Masa di lokasi membawa spanduk besar bertuliskan menolak pengukuran dan mengecam tindakan represif aparat terhadap warga yang menolak penambangan di Desa Wadas. rakyat Indonesia! Hidup rakyat Wadas! Setelah memantik polemik dan menimbulkan keributan, puluhan aparat kepolisian masih mengawal pengukuran tanah di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Sejumlah warga yang menolak pembebasan lahan untuk pertambangan mengaku ketakutan. Setelah penolakan tambang pecah dan berujung penangkapan warga, aparat berperalatan lengkap masih berjaga di Desa Wadas, Jawa Tengah. Kehadiran aparat ini guna mengawal petugas Badan Pertahanan Nasional yang sedang melakukan pengukuran tanah. Warga yang kontra dengan pembebasan lahan mengaku ketakutan dengan adanya aktivitas ini. Kemarin ratusan aparat kepolisian bersenjata lengkap mendatangi Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Polisi berdalih aparat hanya bertugas mengawal pengukuran tanah proyek tambang yang sedianya digunakan untuk pembangunan proyek strategis nasional Bendungan Bener. Kericuhan pun berujung pada penangkapan puluhan warga, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Atas insiden represif tersebut, Kapolda Jawa Tengah pun angkat bicara. Sebelumnya, upaya pengukuran lahan di Desa Wadas mendapat perlawanan dari warga yang tidak setuju dengan proyek bendungan tersebut. Alasannya, warga yang sebagian besar berprofesi sebagai petani mengandalkan lahan itu sebagai sumber mata pencaharian. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo minta maaf atas insiden di Desa Wadas. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pengukuran lahan tetap berjalan dengan pengawalan. Saya minta maaf dan saya minta maaf. Yang kedua, kemarin malam saya cukup intens komunikasi dengan Pak Kapolda, Pak Kapolda, intens sekali untuk memantau perkembangan yang ada di Purworejo atau khusus di Wadas. Dan kami sudah berkomunikasi dan sudah bersepakat masyarakat yang kemarin diamankan
dan kondusif. Seluruh warga yang kemarin sempat diamankan di Mapolres Purworejo juga sudah dilepaskan semuanya. Sehingga saat ini semuanya sudah kembali ke rumah masing-masing dan sama sekali tidak ada korban atau penistaan atau penyiksaan. Selanjutnya, pada proses pengamanan kemarin memang sempat terjadi gesekan di lapangan. Tetapi gesekan itu hanya ekses dari kerumunan warga masyarakat sendiri yang terlibat pro kontra atas rencana pembangunan, dan Polri hanya melakukan langkah-langkah pengamanan. Warga Sidoarjo, Jawa Timur digemparkan dengan insiden pencurian tali pocong jenazah. Informasi tersebut adalah satu dari 5 berita pilihan hari ini. Di tengah PPKM level 2, pesta hajatan ini menuai sorotan lantaran diduga melanggar protokol kesehatan. Selain melanggar protokol kesehatan, hajatan ini juga diduga menyuguhkan penampilan goyangan erotis guna menghibur tamu undangan. Sekretaris Daerah Kota Parepare pun kini bergerak mengusut kerumunan dalam pesta hajatan yang berlangsung di Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacuki Barat. Polres Bantul mengerahkan water cannon untuk menyemprotkan air ke tebing di kawasan Bukit Bego, Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Polisi membersihkan bekas darah di lokasi kejadian dengan air sabun dan cairan pembersih. Polisi juga menyikat sebagian dinding untuk mempercepat proses pembersihan. Lokasi kecelakaan yang menewaskan 13 orang dibersihkan setelah olah tempat kejadian perkara selesai dilakukan beberapa hari lalu. Tawuran antar dua kelompok pemuda ini pecah di Jalan Karuwisi, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satu pelaku tawuran bahkan nekat melepaskan anak panah terhadap warga yang tengah melintas. Akibat insiden ini, korban terluka di bagian perut sebelah kanan. Usai kejadian, pelaku Oktavianus diringkus unit Jatan Ras Polrestabes Makassar di kampung halamannya yang berada di Toraja Utara pada Selasa kemarin. Dari pengakuannya, pelaku mengira korban adalah lawannya. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita anak panah beserta pelontarnya yang digunakan untuk menganiaya korban. Pelaku pun terancam kurungan 7 tahun penjara. Kapal tongkang pengangkut ribuan ton batu bara ini terdampar di pantai Cipatuguran, Palabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Sebelum terdampar, kapal sedang lepas jangkar di tengah laut untuk menunggu proses bongkar muat. Tiba-tiba gelombang tinggi datang menghantam kapal hingga terseret dan terguling di bibir pantai. Petugas dari PLTU berusaha mengevakuasi kapal tongkang itu ke tengah laut, namun tingginya gelombang menyulitkan petugas. Kapal tongkang baru berhasil dievakuasi ke tengah laut dengan menggunakan 4 kapal. Beruntung batu bara tidak tumpah ke laut. Warga Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dihebohkan dengan hilangnya tali pocong jenazah. Pencurian ini diduga dilakukan menjelang subuh saat keluarga almarhum pulang usai jaga makam itu. Saat ini kondisi makam sudah diperbaiki dan jenazah kembali dimakamkan dengan layak. Mengantisipasi kejadian serupa, warga diimbau meningkatkan kewaspadaan dan tidak mempercayai isu mistis yang disebarkan oknum yang tidak bertanggung jawab. Kasus ini pun kini menjadi perhatian perangkat desa dan aparat setempat. Petisi menolak pemindahan ibu kota negara telah ditandatangani lebih dari 20.000 orang. Apa kata istana? Saat lagi di News Prime.